kepada dokternya, kepada perawatnya dan lain sebagainya. Di bagian akhir saya mengatakan begini. Kenapa saya minta pulang? Saya bacakan transkripnya yang ada di BAP. Kenapa saya minta pulang? Saya minta pulang atas permintaan saya karena memang kita rasa sudah bugar. Saya merasa sudah bugar. Yang saya rasakan, bukan yang dokter rasakan, yang saya rasakan, saya sudah bugar. Kenapa saya sudah bugar? Sudah cabut, infus. Kemudian juga sudah bebas makan, minum, tidak ada pantangan, tidak nyesek, tidak batuk. Saya merasa saya sudah bugar. Alhamdulillah, hasil pemeriksaan semua baik. Saat itu kita lihat baik, dan PCR belum keluar. Nah, kemudian saya katakan, dan mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nah, pernyataan ini pada saat Anda diperiksa oleh penyidik, nah, kemudian penyidik menanyakan Anda katakan ini Anda bohong. Ada di BAP Anda katakan saya bohong dan ini berbahaya melakukan kebohongan. Di mana bohongnya? Ya, saya juga tidak sebut, saya tidak sebut positif COVID ataupun negatif. Saya tidak sebut positif ataupun negatif, enggak. Saya hanya mengatakan yang saya rasa, saya ini segar. Emang betul yang saya rasa, saya segar. Nah, bahkan di sini saya berdoa mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nilai bohongnya di mana? Ini dalam konteks tadi kan saya belum dapat PCR. Kalau saya sudah dapat PCR, saya dikatakan HB profit. Saya katakan saya sehat, saya bohong. Harus dituntut, harus dipenjara saya rela, saya ridho. Tapi itu persoalannya hasil PCR-nya itu baru di PCR tanggal 27, 28 belum ada hasil karena ada tekanan di luar, ada wawancara Anda di TV, ada media-media hoax yang mengatakan saya mati, saya mampu, saya sekarat dengan segala macam. Istri saya juga khawatir, was-was. Istri saya punya darah yang tadinya 150 naik jadi 400. Ini kan bahaya. Saya putus saya, kalau gitu saya pulang lagi. Ini namanya saya dirawat dalam teror. Saya tawarkan diri, apa perlu dirawat lagi? Saya balik ke rumah sakit. Dokter tim medis mengatakan tidak Habib. Yang penting Habib ikuti kita. Saya ikuti semua petunjuk dokter. Sampai dalam rumah itu, cucu saya tidak berani temui. Saya punya cucu kecil-kecil, bayi, tidak ada yang berani saya temui. Artinya saya ikuti protokol itu dengan baik. Nah, sekarang pertanyaan saya satu aja. Kenapa dalam BAP Anda, kok tega Anda mengatakan saya ini bohong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta, dan hari ini saya membahas khusus tentang tema bohong ya. Pertanyaan saya setelah lihat video tadi, kenapa Habib Rizik itu begitu murka ketika Bima Arya, wali kota Bogor itu dalam berita acara pemeriksaan itu mengatakan Habib Rizik bohong. Saya rasa ya, tuduhan Bima Arya itu satu tuduhan yang di mata Habib Rizik itu sangat serius ya buat dia. Buat koruptor, tuduhan bohong itu biasa, karena para koruptor itu semuanya pembohong di dalam persoalan keuangan ya. Biasa itu, sering ngomong bohong koruptor itu. Kalau nggak ketangkep dia tetap merasa benar ya. Tapi Habib Rizik lain ya. Pertama, Habib Rizik itu bukan koruptor, tapi kita harus mencoba melihat dia kenapa marah besar terhadap Bima Arya yang begitu jelas dan tegas menuduh Habib Rizik bohong. Dan di situ waktu dihabiskan untuk Habib Rizik menghajar dan meluluh lantakkan Bima Arya. Ini kenapa orang tidak, seluruh video tidak membahas persoalan ini. Kenapa Habib Rizik marah besar ketika dituduh bohong di negeri yang memang penuh dengan kebohongan, tapi Habib Rizik tidak mau dituduh bohong. Ini ada persoalan apa sebenarnya? Saya harus mencoba melihat dari sisi yang lain ya. Dari segi pertama, dari segi ajaran Islam, dan kedua dari segi sejarah Islam ya. Kita mau lihat dulu kenapa, dalam rangka memahami ya, kenapa Habib Rizik itu nggak terima dia disebut bohong, dan dia juga merasa tidak berbohong ya. Dilihat, bisa disaksikan dari jawaban dia itu. Dan ini bukan persoalan yang kecil di mata Habib Rizik.
persoalan yang serius yang sampai akan terbawa sampai ke akhirat ya. Dan itu perspektif sampai akhirat itu tidak dilihat oleh si Bima Arya dan merasa dia biasa sebagai seorang penguasa, mungkin biasa dia bicara semaunya itu maksudnya sesuai dengan posisinya sebagai atasan terhadap bawahannya, dia bisa mengatakan apa saja menurut dia dan tidak ada yang membantah. Itu biasanya begitu kan, budaya feodalisme yang kuat ya di Indonesia dalam lingkungan kekuasaan itu kan membuat si penguasa tidak ada yang berani membantah. Dan kali ini dia Bima Arya itu mendapatkan bantahan yang sangat keras dari Habib Rizik. Saya melihat dari sejarah Islam, kemunculan seorang pemimpin ya, kemunculan seorang leader yang terhebat di semesta, yaitu Nabi Muhammad SAW, kemunculannya secara sosiologis di tanah Arab itu, dia dikenal sebelum jadi Nabi itu sebagai seorang yang sangat dipercaya dan tidak pernah bohong. Itu loh, kemunculan seorang pemimpin ya, itu satu yang dilihat itu di dalam sejarah Islam. Orang itu betul-betul harus diterima dan dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya. Itu dalam Islam begitu, betapa sentral ya kepemimpinan dalam Islam yang berbasiskan satu trust, satu kepercayaan bagi orang-orang di sekitarnya bahwa si orang ini betul-betul Al-Amin ya, Nabi Muhammad yang belum jadi Nabi sudah dikenal, sudah masyhur dan sudah dikukuhkan sebagai orang yang tidak pernah berbuat bohong dalam ucapan dan tindakannya. Dan ini satu harga mati di dalam sejarah Islam dan dikenal. Itulah yang mengiringi kelahiran sebuah kepemimpinan di dalam Islam ya. Itu yang pertama. Jadi betul-betul kita sejak kecil sudah dididik oleh doktrin ini bahwa Nabi Muhammad adalah Al-Amin ya, di tengah-tengah masyarakat, orang yang bisa dipercaya, bukan dikenal sebagai orang yang pembohong. Dalam sejarah Islam sangat dikenal juga ada namanya Musailamah Al-Kadzab ya, seorang lelaki, seorang pemimpin dalam satu komunitas yang mengaku sebagai nabi dan kemudian dicap dalam sejarah Islam sebagai nabi tukang bohong, Al-Kadzab. Nah ini kontrasnya ya. Jadi Al-Amin atau tidak dikenal sebagai pembohong adalah satu syarat mutlak ya, kondisio sine qua non ya dalam sejarah Islam dalam konteks kepemimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba memahami dan saya kira Habib Rizik mengerti sejarah itu jauh lebih komprehensif, jauh lebih teliti, jauh lebih sophisticated dibanding yang saya ungkapkan barusan. Yang kedua, dari segi norma atau dari segi ajaran Islam itu Nabi Muhammad itu memang dikenal sebagai orang yang siddiq ya, orang yang bisa dipercaya, orang yang selalu benar perkataannya ya kan. Dan semua ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh seorang muslim itu semuanya terekam ya dalam satu kitab catatan harian kita masing-masing, dan kita akan mempertanggungjawabkan ucapan itu benar atau tidak ya. Jadi efeknya itu sampai akhirat ya. Tentang soal bohong ini di Quran dikatakan Iqra, bacalah kitabaka, kitabmu, kitab catatan harianmu, kafa binafsikal yauma alaika hasiba, cukup hari ini di hari kiamat, kafa binafsikal, dirimu sendiri yang menghitungnya apa yang ada di dalam catatan harian itu. Jadi kalau orang suka bohong, dia akan terekam ya, sebagai orang yang pembohong ya. Jadi ini persoalannya akan jauh
tidak sekedar beberapa tahun tapi melampaui, ya, terekam, terdokumentasi dalam satu catatan harian yang diyakini dalam Islam. Kita sebagai seorang Islam itu memiliki buku diary masing-masing yang akan menjebak kita atau akan menjerumuskan kita atau akan menyelamatkan kita, dan kita tidak bisa mengingkari semua yang halus, semua yang besar, semua yang kecil. Itulah yang yang semuanya ada di dalam kitab itu. Jadi ini satu ajaran sentral dalam Islam, seperti di dalam surat yang suka dibaca tiap hari Jumat itu, malam Jumat, yaitu Al-Kahfi, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Itu ayat itu waktu dibaca oleh Syekh Ali Jaber di dalam surat, waktu dia membaca ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Waktu dia dalam memimpin salat tarawih, dia menangis karena dia tahu itu sangat berbahaya kalau bohong itu akan terekam, ya, yang kecil, yang besar itu semuanya tidak luput dari catatan para malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat apa yang kita ucapkan, dan itu akan menjadi penyesalan di hari akhirat. Mali hadzal kitab apa ini, katanya, ya. Mali hadzal kitab la yughadiru saghira, yang tidak meloloskan, yang tidak meluputkan, yang semuanya merekam, tidak ada yang hilang. La saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang besar yang kecil semuanya kami kumpulkan dalam satu catatan harian. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira. Mereka apa yang telah mereka perbuat tuh hadir, ya, terdokumentasi dengan rapih dalam satu kitab catatan harian itu. Nah, ayat ini yang dibaca oleh Syekh Ali Jaber almarhum itu, dia terisak-isak menangis di dalam sholat ketika tiba dia pada ayat ini setelah dia membaca surat surat ke-18 setelah Al-Isra, surat yang tadi itu yang 110 ayat itu, 8 halaman, ya. Saya dulu hafal surat itu dan sudah saya setorkan ke Pak Kiai Musyafa, pimpinan dari majelis pesantren tahfiz Al-Quran Wadil Mubarak di Parung, ya. Mal di hadzal kitab. Jadi orang-orang yang berdosa itu begitu menyesal, ya, begitu terkejut ketika mendapatkan kitab harian itu, karena di dalamnya dia menyaksikan sendiri yang kecil itu ada, yang besar ada, yang pernah dia lakukan tuh hadir dalam kitab itu. Nah, kesadaran seperti inilah, ya, yang menjelaskan Habib Rizik itu begitu murka ketika Bima Arya itu menuduhnya bohong. Dia nggak terima. Ini satu pekerjaan bohong itu yang selalu dihindari oleh Habib Rizik. Mungkin bagi orang itu perkara ini sepele sehingga dia bisa mencuri uang triliunan dengan kebohongannya sebagai pejabat publik, dengan mengambil uang-uang dari anggaran sebagai seorang pejabat publik, ya. Dan dia merasa itu tidak membuat dia tidak merasa itu berbahaya. Dia tidak merasakan itu akan membahayakan dia di akhirat, karena tidak ada keyakinan, kesadaran tentang hal itu di akhirat. Tapi Habib Rizik itu merasa semua yang dia kerjakan, semua yang dia katakan, semua yang dia sudah lakukan itu ada pertanggungjawabannya secara pribadi, secara individual di hadapan Allah. Kalau melihat ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang berdosa itu menyesali perbuatannya
karena semuanya ada bukti yang terekam ya dalam sebuah catatan harian. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab catatan harianmu dan pada hari ini kamu sendiri saja yang cukup ya menjadi menghitung atau menilai, mengamati buku harian milikmu sendiri. Jadi ini ada perintah kita nanti di akhirat, Iqra, bacalah. Kita disuruh membaca dan kita tidak bisa berbohong lagi. Kita sudah berbuat yang kecil ada catatannya, ada dokumentasinya, ada buktinya. Yang besar juga ada catatannya, ada dokumentasinya, ada buktinya. Dan ini menjadi bahaya buat orang yang suka berbohong karena akan menghancurkan si pembohong itu di akhir. Dan Habib Rizik merasa dan dia yakin bahwa dia bersaksi di hadapan Allah ya, bahwa dia tidak melakukan kebohongan sebagaimana dituduhkan, karena dia tahu akibat efek dari perbuatan bohong itu di akhirat. Itu yang membuat dia itu murka ya terhadap seorang Bima Arya, seorang pejabat yang menuduhnya bohong dengan cara yang jelas menuduh tanpa ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan menurut Habib Rizik. Ini persoalannya bukan persoalan semata-mata perkataan bohong, tapi efeknya sampai akhirat itu menjadi satu persoalan yang sangat berbahaya kalau orang itu tidak jujur. Dan Habib Rizik menyadari itu dan menghindari segala keculasan, segala ketidakbenaran, segala hal yang bohong, karena semua itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu dia berani mengatakan itu bukan semata-mata ingin membersihkan dirinya, tetapi dia ingin mendidik masyarakat jangan sekali-kali berbohong, apalagi sebagai pejabat publik. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.